Oke, kali ini kita bakal menyelami sebuah naskah drama distopia yang latarnya cukup jauh di masa depan, yaitu tahun 2242. Cerita ini menjelajahi sebuah dunia di mana manusia terbelah antara arogansi teknologi dan kearifan kuno yang mulai terlupakan. Nah, kutipan ini benar-benar menggambarkan inti dari peradaban ekologi bumi. Sebuah kisah tentang dua dunia yang sebetulnya hidup berdampingan, tapi berada di jalur yang siap bertabrakan. Mari kita lihat lebih dekat gimana sih dunia ini bisa sampai terbelah dua. Jadi bayangkan ya di tahun 2042, bumi itu udah hancur lebur karena berbagai bencana iklim yang ekstrem. Akibatnya, umat manusia terbagi jadi dua kelompok masyarakat yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya Jakarta Nexus. Ini semacam benteng super canggih, steril, yang terlindung dari kekacauan di luar. Nah, di sisi lain, ada zona litoral, sebuah komunitas tradisional yang mencoba hidup selaras dengan alam liar yang jujur aja sangat berbahaya dan tak terduga. Perbedaan ideologi yang tajam ini diwakili oleh dua tokoh utama kita. Pertama, ada Dr. Elara Matricia dari Nexus. Dia seorang analis data yang brilian, yang pokoknya hanya percaya sama logika angka dan kontrol mutlak. Lalu ada Kyle, seorang analis dari Litoral. Tugasnya adalah menjaga kearifan leluhur dan semua tradisi lisan. Nah, cerita mulai memanas ketika Kyle nekat menerobos dinding pertahanan Nexus. Dia datang membawa peringatan yang mengerikan, dan inilah yang memaksa dua pandangan dunia yang sangat bertentangan ini untuk akhirnya berhadapan langsung. Elara tentu saja pada awalnya sama sekali nggak percaya. Dia menganggap semua pengetahuan KL yang dasarnya dari cerita turun-temurun dan tanda-tanda alam itu ya cuma mitos usang, cuma anekdot yang nggak ada dasar ilmiahnya sama sekali. Tapi Kyle punya argumen balasan yang kuat. Dia bilang pengetahuan lokal komunitasnya, contohnya seperti peringatan tsunami tradisional yang disebut SMONG, itu bukan sekedar cerita. Itu adalah data yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah sistem kepercayaan yang terbukti sudah menyelamatkan banyak nyawa justru ketika teknologi canggih gagal. Tapi Elara tetap pada pendiriannya. Dia menaruh kepercayaan penuh pada protokol super canggih yang dia buat, yang dirancang untuk melindungi Nexus dengan segala cara. Yah, bahkan jika itu artinya harus mengorbankan seluruh komunitas litoral. Dan gimana dia nggak yakin? Sistemnya yang diberi nama Protokol 7.4 itu memproyeksikan tingkat efisiensi sebesar 99,997% untuk melindungi aset-aset inti Nexus dari badai super yang akan datang. Angka yang nyaris sempurna kan? Akan tetapi ada secercah keraguan di benaknya, semacam bisikan kecil. Keraguan ini membuatnya setuju untuk menjalankan satu simulasi terakhir. Kali ini, dia iseng memasukkan peringatan KL tentang jalur badai yang katanya nggak bisa diprediksi. Dan hasilnya, wah ini benar-benar mengejutkan. Probabilitas kegagalan sistemnya bukan lagi 0, sekian persen, tapi 100%. Simulasi itu memprediksi datangnya gelombang hantu yang bakal lolos dari semua pertahanan Nexus dan menyebabkan kehancuran total. Dalam sekejap, seluruh pandangan dunia Elara yang dibangun di atas logika runtuh. Dia akhirnya sadar bahwa sistemnya yang dia anggap sempurna itu ternyata punya kelemahan fatal, buta terhadap sebuah kebenaran yang sudah dijaga dalam cerita selama berabad-abad. Seolah-olah bencana ekologis ini belum cukup parah, ternyata ada konspirasi yang jauh lebih dalam. Krisis ini bukan cuma peristiwa alam biasa, ternyata ini diperparah oleh sabotase yang disengaja. Penyelidikan akhirnya mengungkap dalangnya. Dr. Aryon, Kepala Divisi Ekonomi Nexus. Ternyata dia secara sistematis telah meracuni laut dengan membuang limbah bionik secara ilegal. Dan gak cuma itu, dia juga memanipulasi data untuk menutupi jejaknya. Semuanya cuma demi keuntungan pribadi. Dihadapkan pada kegagalan total sistemnya dan kebenaran tentang sabotase Aryon, Elara yang sekarang sudah berubah total harus mencari jalan baru. Sebuah jalan menuju rekonsiliasi. Dia pun akhirnya berkolaborasi dengan Kyle untuk menciptakan proyek SMONG, Memahami Harmoni. Ini adalah sebuah proyek revolusioner yang mencoba menggabungkan teknologi sensor canggih milik Nexus dengan pengetahuan ekologis leluhur dari litoral. Dan ternyata proyek ini sukses luar biasa. Selama beberapa tahun berikutnya, pendekatan gabungan mereka ini berhasil memulihkan hutan bakau dan perlahan-lahan mengubah Nexus menjadi sebuah peradaban yang mulai belajar untuk hidup selaras dengan alam.
Tapi, bahkan dengan semua kemajuan dan harmoni yang baru ditemukan ini, cerita ini mengingatkan kita kalau perjuangannya belum selesai. Meskipun Arion akhirnya diadili, jaringannya yang jahat itu ternyata terus beroperasi. Ini menunjukkan kalau sistem yang dibangun di atas keserakahan itu sangat kuat dan sudah berakar dalam. Epilog naskah ini menyimpulkannya dengan sangat baik. Dikatakan bahwa perjuangan melawan keserakahan itu abadi. Seperti rumput laut di dasar samudra, ia akan selalu ada dan membutuhkan kewaspadaan terus-menerus. Jadi intinya adalah mencapai keseimbangan itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah usaha yang tidak ada hentinya. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Kalaupun harmoni akhirnya bisa tercapai, apakah perjuangan melawan keserakahan itu akan benar-benar berakhir?